Baik, kita mulai saja sekarang untuk talk pada sore hari ini, yaitu remisi rematik autoimun, harapan dan Dr. Pandey Ketut Kurniari. Untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih pada sore hari ini. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita mulai acara pada sore hari ini. Nanti ada beberapa rundown-nya adalah ada sedikit pemaparan dari Kak Alfred tentang apa itu remisi, sedikit gambaran. Nanti teman-teman yang kemarin belum sempat menitipkan pertanyaan, jika ada yang ditanyakan bisa menulis di kolom chat. Kemudian setelah itu mulai sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang akan langsung dijawab oleh para narasumber. Kemudian nanti ada sesi live pertanyaan, mungkin satu. Mohon teman-teman yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand ya. Kemudian ada yang baru dari acara kita, yaitu ada kuis nanti di akhir acara. Ada 2 orang pemenang berupa pulsa 50.000 yang akan diberikan kepada pemenang yang bisa menjawab dengan tepat pertanyaan yang kita berikan nanti. Baik, kita mulai Kak Alfred untuk yang pertama, sedikit pemaparan tentang apa itu remisi. Kepada Kak Alfred, silakan. Baik, terima kasih atas. Suara saya kedengaran nggak ya? Jelas ya. Agak enggak. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Faisal yang telah memberi kita waktu dan tempat untuk hosting webinar talkshow semacam ini. Kemudian terima kasih juga kepada Dr. Pandey yang juga membantu untuk sebagai pembicara dalam acara hari ini. Baik, untuk kali ini kita membahas tentang remisi. Apa itu remisi sih? Remisi itu digunakan untuk menyatakan kondisi penyakit yang dapat dicapai saat kondisi sembuh itu tidak dapat secara realistis dicapai. Artinya sulit sekali dicapai. Atau seperti misalnya pada bidang onkologi, pada kasus kanker, di mana kasus sembuh pada kanker itu bilang sulit ya teman-teman. Jadi remisi itu mengejawantahkan kondisi di mana penyakit itu terkontrol. Dan remisi itu beda dari sembuh atau low disease activity, di derajat aktivitas penyakit rendah. Disebut juga inactive disease, penyakit yang tidak aktif dan kondisinya terkontrol. Sementara low disease activity, derajat aktivitas rendah itu di mana gejalanya minimal dan kualitas hidup si penyintasnya tetap juga terjaga. Konsensus kriteria remisi maupun derajat aktivitas penyakit rendah pada tiap penyakit itu berbeda-beda dan tidak ditentukan oleh salah satu parameter saja. Misalnya seperti lab saja atau serologi saja atau gejala klinis saja. Misalnya saya nggak ada gejala nih. Apakah saya remisi? Ya belum tentu juga. Atau serologi saya sudah negatif semua, tapi gejala saya masih ada. Apakah saya remisi? Ya enggak juga. Kemudian keseluruhan kondisi penyintas akan melihat dan dievaluasi berdasarkan kriteria medis tertentu dengan durasi atau durasi evaluasi tertentu. Jadi waktu kondisi stabil itu juga menentukan, teman-teman. Kemudian target yang diharapkan dalam terapi jangka panjang, misalnya pada penyakit rematik autoimun, target terapi jangka panjang adalah remisi atau derajat penyakit rendah. Tapi untuk pengukuran derajat aktivitas ini, apakah penyakit itu derajat aktivitas rendah atau tinggi atau sedang, itu harus diperiksa, harus dikontrol secara rutin. Jadi diukur dan diketahui perkembangannya, bagaimana sih progresnya. Caranya bagaimana? Misalnya dengan SLEDAI score atau DAS28 pada RA, SLEDAI score pada SLE, BASDAI pada kasus yang lain. Ini akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya.
Kemudian perlu penyesuaian terapi bila evaluasi target itu belum tercapai. Bila kondisinya tidak terkontrol nih dengan obat tertentu, belum tercapai target yang diinginkan, kondisi belum diharapkan, masih terjadi flare berulang, bisa saja nanti akan ada perubahan terapi. Kemudian selalu mempertimbangkan kondisi pasien secara individual, artinya penata laksanaan itu pasti individual. Penata laksanaan pada setiap kasus itu sendiri-sendiri. Jangan kita membandingkan antara kasus satu dengan yang lain, kok yang lain bisa remisi dengan obat A, kok kita dengan obat B kok tidak merespon dengan baik. Jangan begitu. Kemudian perlu komunikasi yang baik antara DPL dengan pasien. Kemudian yang mungkin saya tambahkan sedikit, yang penting juga adalah ketaatan dalam obat. Itu sangat penting. Next, kita akan lihat sedikit tentang gambaran bagaimana sih untuk mengukur pertimbangan apa saja yang dilihat dalam menentukan remisi pada pasien atau bagaimana menentukan derajat aktivitas penyakit pada masing-masing individu. Misalnya pada lupus kita melihat ada remisi dilihat dengan mengevaluasi berdasarkan SLEDAI score. Ada juga max SLEDAI. Jadi ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan derajat aktivitas penyakit. Ini sama. Kemudian pada lupus nefritis juga dikenal adanya remisi komplit dan remisi parsial. Masing-masing punya syarat sendiri. Bagaimana rasio kreatinin urin, bagaimana pada kondisi biopsinya, seperti itu juga mungkin semua hal juga akan diperiksa pada masing-masing kasus. Kemudian pada RA, artritis reumatoid, mereka pun juga punya kriteria remisi sendiri, melihat derajat aktivitas sendiri, misalnya dengan DAS 28. DAS 28 pun ada macam-macam, ada LED berdasarkan LED maupun CRP. Ini adalah contoh ambang batasnya. Tapi ini ranah medis ya teman-teman. Jadi bagaimana menentukannya ini kembali kepada DPL. Jadi teman-teman tolong jangan menentukan sendiri, walaupun bisa melihat dan bisa tahu, oh kira-kira bagaimana sih, apa saya udah masuk remisi atau saya masih derajat aktivitas tinggi atau rendah. Ankylosing spondylitis pada kasus ini sama juga masih akan dilihat berdasarkan berbagai kriteria, misalnya ada ASDAS, ada BASDAI, ada kriteria lain juga, beberapa kriteria. Psoriatik kriterianya juga sama, ada lain juga. Jadi ada melihat DAPSA, bagaimana kriteria remisi, bagaimana kriteria derajat penyakit rendah. IBD juga sama, artritis enteropatik, remisi dan derajat aktivitasnya bergantung pada klinis, bergantung juga pada scoring, nilai scoring seperti ASDAS, BASDAI, BASFI, dan HAT. Kembali ke kasus masing-masing, apakah ada keterlibatan spondiloartropati atau tidak. Kemudian remisi. Masing-masing penyakit ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Dan penilaian remisi itu juga masing-masing. Jadi ditentukan dengan kriteria tertentu, tapi kondisi pasien juga kan harus dilihat sendiri-sendiri. Ya, tidak bisa kita menentukan sendiri apakah saya remisi atau tidak. Kemudian bila remisi sudah dicapai, berarti pasien itu tidak berarti lepas bebas. Saya sudah remisi, saya bisa bebas semau gue gitu kan. Nggak bisa begitu, karena pada rematik autoimun perlu diingat juga kalau kondisi status rematik autoimun itu masih ada. Jadi masih ada kemungkinan relapse atau flare berulang pada masa berikutnya, di mana kalau misalnya ada trigger tertentu yang misalnya stres, seperti stres berat yang membuat si pasien yang sudah remisi ini flare, itu bisa saja mengakibatkan penyakitnya relapse lagi atau kumat lagi. Jadi juga jangan kita kira kalau
sudah remisi berarti lepas kontrol, tidak perlu kontrol ke DPL, tidak perlu maintenance lagi. Padahal kontrol berkala ke DPL itu perlu dijaga untuk melihat evaluasi ya teman-teman, untuk melihat bagaimana sih kondisi remisi ya ini apakah tetap terjaga atau tidak. Yang penting adalah maintenance. Jadi lebih berat untuk kita menjaga maintain kita untuk tetap stabil daripada kita mencapai remisi saja. Kemudian kita tetap harus tahu diri bagaimana kita masih menyandang status yang tadi saya sebutkan, status rematik autoimun. Jadi rematik autoimunnya tetap ada, cuman terkontrol gitu saja. Kemudian remisi itu tujuan jangka panjang terapi seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian tidak ada kriteria sembuh. Sembuh itu sama dengan remisi, sama dengan kondisi terkontrol. Remisi adalah impian sekaligus harapan, bisa dicapai tapi perlu perjuangan. Nah, untuk mencapai remisi itu bukan 1 hari 2 hari saya besok remisi gitu ya, enggak. Kemudian sebaiknya kita bukan hanya galau dan kejar kapan sih saya remisi, kapan kok teman bisa cepat remisi, saya kok enggak. Jadi lebih baik maintain kondisi agar tetap stabil dengan jangka panjang, kesintasannya kita bisa juga jangka panjang, survival rate-nya jangka panjang, remisi juga bisa dicapai. Jadi pada akhirnya remisi itu adalah bonus yang bisa kita capai dengan perjuangan mempertahankan kondisi stabil ini. Kemudian seperti tadi ini skip ya. Mungkin sekedar untuk sekedar informasi, PPIRA ini sudah membuat aplikasi rematik autoimun dalam praktek klinis. Artinya ini adalah aplikasi yang berbasis Android, sementara berbasis Android untuk melihat scoring, untuk membantu dokter mendiagnosis, untuk membantu juga teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih derajat aktivitas penyakit. Jadi mungkin saya share sebentar. Sekitar seperti itu ya gambarannya teman-teman. Kemudian next, selanjutnya kita akan masuk ke inti pembahasan hari ini untuk membahas pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin teman-teman juga bisa share atau bertanya langsung melalui chat ataupun nanti ada kesempatan untuk live open mic juga. Kembali ke Kak Yudi sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Kak Alfred, sedikit pemaparan tadi tentang remisi, dan saya kira sudah cukup jelas ya teman-teman. Apalagi tadi ada aplikasi dari PPIRA yang di situ ada poinnya awam bertanya. Nah, teman-teman bisa belajar di situ. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa chat di situ, nanti akan dijawab. Kita mulai dengan sesi pertanyaan ya, Dr. Faisal, Dr. Pande. Ya Mbak, silakan. Iya. Ini Kak Rizka Faradina, Banjarmasin, sepertinya sudah hadir. Saya bacakan pertanyaannya. Kak Rizka itu lupus nefritis, perikarditis, pernah siklo, sekarang sudah bisa bekerja dan aktivitas normal, masih belum bisa lepas obat. Bagaimana tips untuk meminimalisir flare ketika ODAPUS dikatakan stabil atau remisi parsial, selain dengan menjaga pola hidup sehat? Dr. Faisal mungkin bisa menanggapi.
Baik, Mbak, makasih. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Pande, kepada Mas Alfred, kemudian Mbak Yuli dan teman-teman sekalian yang telah datang pada kegiatan diskusi kita pada sore ini. Jadi mungkin langsung aja ya. Ini Mbak Rizkanya apa ada di chat atau tidak ya? Ada, Jadi Dokter, kita ada. kan Ada dong. jadi baik Mbak. Nah jadi ini kan sebetulnya lebih ke diskusi santai ya. Jadi bukan apa ya, bukan yang apa kayak simposium atau gimana, cuma lebih ke diskusi supaya teman-teman bisa lebih mendapat jawaban atas mungkin hal-hal yang selama ini nggak sempat ditanyakan pada saat mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah atau pada saat diskusi di Poli dengan DPJP. Nah, jadi sebetulnya kalau penyintas lupus sudah stabil atau sudah remisi itu, tentunya selain menjaga pola hidup sehat juga tetap mesti minum obat. Jadi tetap rutin minum obat. Nah, kita itu biasanya mengatakan dia itu kondisi stabil itu kalau sudah memang remisinya itu menetap selama 6-12 bulan. Begitu. Yang dikatakan remisi menetap itu jika memang kalau untuk lupus ya, itu dalam kondisi disease activity yang remisi atau low lupus disease activity atau LLDAS. Nah, itu kondisi itu dinyatakan dengan tidak ada gejala. Kemudian dalam hal obat-obatan itu tidak dosis obat-obatan DMARD dan kemudian menggunakan dosis steroid sekecil mungkin. Begitu Mbak. Jadi memang sebetulnya tidak langsung lepas obat begitu. Jadi tetap mesti minum obat. Nah, setelah misalnya sudah mengalami remisi klinis minimal 6-12 bulan, biasanya kita pakai cut-off 12 bulan ya. Nah, di situ kita bisa pertimbangkan untuk pelan-pelan menurunkan dosis DMARD-nya. Gitu Mbak. Ya. Jadi ya tetap patuh minum obat gitu. Selain kalau pola hidup sehat kan wajib ya, penting ya untuk diikuti dan dilaksanakan. Nah selain itu juga wajib juga tetap minum obat. Itu sih Mbak. Kalau di saya mungkin Dr. Pande ada tambahan Dok? Ya, terima kasih Dr. Faisal. Sebentar. Iya, sebelumnya saya mohon maaf ya karena ada trouble dengan komputer saya. Jadi tadi berkali-kali saya coba. Sebetulnya tadi sudah bagus banget ya, backgroundnya sudah enak banget ya. Tapi ini tampaknya ada masalah terlalu berat komputer saya. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Faisal ya. Apa itu remisi? Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disampaikan bahwa remisi adalah di mana kondisi tanpa ada gejala, ya tanpa ada gejala. Tetapi di sini remisi tentu saja tanpa ada gejala, tanda kutip ya, artinya dia bisa merupakan tanpa gejala yang benar-benar tanpa gejala, yang mencerminkan memang kondisi penyakitnya memang tenang, atau tanpa gejala tenang itu memang dengan obat atau tanpa obat-obatan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai semua pasien autoimun mempunyai harapan untuk remisi? Itu dulu yang harus dipegang ya, jangan berkecil hati. Nah, cuman sekarang bagaimana hal itu bisa tercapai? Ada banyak hal yang harus kita tinjau seperti itu ya. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Faisal tadi, bahwa bisa remisi itu tanpa obat ataupun dengan obat. Tapi intinya bahwa berapapun dosis sekarang obat yang digunakan ya, berapapun jenis obat yang digunakan, tetap ada harapan bahwa suatu saat nanti pasti bisa untuk mencapai remisi. Mungkin demikian tambahannya. Ya, terima kasih sekali Dr. Pande, Dr. Faisal penjelasannya. Kak Rizka, jelas ya penjelasan dari narasumber kita? Iya, jelas Kak Yuli. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mbak Yuli. Oh iya, gimana Dokter? Ya. Kepada Mbak Rizka saat ini obatnya apa aja ya? Obatnya Mifortik itu masih yang 360, masih 2x2. Kemarin itu kan mau diturunin sama dokternya, tapi ketika saya kontrol terakhir itu
saya lagi menstruasi sehingga urinnya hasil lab urinnya nggak bisa dicek, jadi batal diturunin. Terus metilprednisolonnya 4 mg, terus HCQ, terus kandesartan, sama allopurinol. Karena saya asam uratnya sempat tinggi, Dok. Itu sih, Dok. Obatnya sama vitamin D. Ya. Oke, silakan lanjut, Dr. Faisal. Ya. Hilang sinyal. Mungkin masih mute, Dr. Faisal ya? Mungkin Dokter Pandey mau menanggapi dulu, Dokter. Obatnya masih seperti itu? Dr. Faisal on off karena di kereta, Dok. Ya, begini, jangan berkecil hati. Sekali lagi saya selalu sampaikan kepada pasien saya, gini, kita jangan terfokus untuk mencapai remisi atau maksud saya jangan terfokus untuk tanpa obat gitu ya. Tapi kita harus gini dulu, satu persatu harus kita perbaiki dulu ya. Yang pertama kita dari gejala deh dulu ya. Pertama gejala dulu. Kalau misalnya sebelumnya kita, artinya begini, saya selalu sampaikan kepada pasien, setiap perubahan yang terjadi pada tubuh kita harus memberikan apresiasi yang positif. Ya, jadi kita mulai dulu, kita harus membangun mindset yang positif. Ya, kalau misalnya sekarang contoh, ada pasien saya yang kakinya bengkak banget. Nah, kemudian setelah diobati, bengkaknya kempes. Ya, nah ini juga harus kita apresiasi sebagai salah satu bentuk perbaikan terhadap penyakit kita. Ya, jangan mindsetnya belum apa-apa kita sudah berpikir bahwa kapan ya saya lepas obat, kapan ya saya lepas obat. Nah ini juga akan menimbulkan stres tersendiri kan ya. Jadi pertama kita harus jangka pendek dulu. Jadi semua punya target, betul. Ya, target kita sekarang perbaikan kondisi dulu ya, yang dari tadinya nggak bisa jalan, kemudian bisa jalan. Dari tadinya kencing berbuih, kemudian tidak berbuih. Dari tadinya bengkak, kita kemudian tidak bengkak, gitu ya. Jadi Mbak Rizka, saya sarankan sih seperti itu ya. Nah kemudian bertahap dari obatnya dosis tinggi, kemudian dosisnya menurun. Kemudian dari obatnya jumlahnya 5, kemudian jadi 4 ya. Kemudian obatnya terus berkurang. Nah di situ suatu hari kita pasti bisa lepas. Ya, jadi kalau sekarang kita sudah berpikir misalnya, saya pengen sekali cepat-cepat, nah ini akan menimbulkan stres tersendiri. Ya, karena saya selalu tekankan kepada pasien bahwa tugas pasien adalah terfokus terhadap dirinya untuk penyakit, biar dokter yang akan menyelesaikannya, kan seperti itu. Ya, mungkin itu saran tips-tips dari saya sih seperti demikian. Terima kasih Dokter Pandey. Dokter Faisal, apakah sudah bergabung? Iya, maaf tadi saya sinyal sempat putus, tapi saya udah di ini kok, udah nyampe kok. Nah, jadi Mbak kita tadi on and off nih anunya sinyalnya ya. Tadi Mbak tadi nefritis lupus ya? Iya. Iya. Terus 2 tahun yang lalu nefritis lupus. Langsung pas saat itu kan langsung didiagnosa, terus disuruh siklo itu, Dok. Oh, jadi sempat siklo selama 6 bulan? Udah stabil sih. Udah. Ya, maksud saya itu sempat siklo selama 6 bulan ya, Mbak? 6 bulan. 3 bulan ya, saya per 2 minggu. Oh, oke. Jadi siklo ya. Nah, jadi khusus untuk nefritis lupus, jika dia memang sudah mendapatkan induksi, nah kalau dapat siklo itu kan maksudnya mendapatkan induksi siklofosfamid. Nah, itu adalah nefritis lupus yang kayak Mbak itu pengobatannya itu ada 2 fase. Yang satu fase induksi, yang satu lagi fase lanjutan. Nah, kelihatannya fase induksinya Mbak udah oke, itu menggunakan siklofosfamid. Saya fase lanjutan. Nah, fase lanjutan itu sebetulnya kalau menggunakan, kalau nggak salah tadi Mbak pakai MMF ya, MMF yang 2x3 MPA ya, 2x360 ya. Mifortik ya. Iya, 2x360. Jadi itu pengobatannya itu minimal 3 tahun ya, untuk kita nyatakan stabil pada fase maintenance, minimal 3 tahun atau minimal 1 tahun setelah mencapai remisi gitu.
Jadi dosis demand-nya itu ya tetap kita usahakan dengan dosis yang sama untuk fase maintenance selama minimal 3 tahun atau selama minimal 1 tahun selama 1 tahun setelah mencapai remisi gitu. Nah, jadi Mbak kan di siklusnya 2 tahun yang lalu ya. Nah, jadi pengobatan Mbak ini sudah di jalan yang tepat, sudah sesuai dengan tata laksana kita, sudah sesuai dengan guideline dan rekomendasi, tinggal diikuti aja gitu. Soalnya kalau belum selesai pengobatan Mbak udah putus obat dengan alasan kan udah nggak ada apa-apa, udah enak gitu ya. Takutnya nanti bakal mengalami peningkatan disease activity. Ya, jadi kuncinya kalau untuk Mbak 2 ya, tetap menjaga pola hidup sehat sama tetap minum obat. Ya. Untuk penyesuaian demand itu nanti setelah fase maintenance selesai mungkin kita nanti bisa mempertimbangkan ya untuk menyesuaikan dosis demand Mbak bisa diturunkan lagi. Ya. Terima kasih Dr. Faisal. Semangat ya Kak Rizka ya. Iya, terima kasih Yuk, dong. tetap semangat ya. Ya, semangat sama semua Ya, teman-teman. betul. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Kak Nur Samsiah Cimahi. Ini pertanyaannya sama dengan Kak Hera kurang lebih ya. Jadi saya jadikan satu ya. Saya SLE plus AIH sejak Juni 2021. Perlu waktu berapa lamakah untuk saya bisa remisi? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk kasus seperti saya, apa saja persyaratan remisi itu? Mungkin karena keterkaitan dengan keterlibatan darah tadi ya. Kemudian apakah jika sudah remisi, keluhan itu akan hilang semuanya? Begitu Dokter Pandey mungkin bisa memberikan jawaban. Baik, ya. Jadi Mbak Nur, jadi terdiagnosis SLE dengan AIH Juni 2021 ya. Nah, jadi untuk mencapai remisi itu tiap pasien tentu saja pasti akan berbeda-beda ya, tergantung daripada respon pengobatannya ya. Jadi kita tidak bisa pastikan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai remisi. Harapan kita kan setiap pasien akan mencapai remisi itu dengan lebih cepat ya. Jadi tergantung dari apa? Tergantung dari derajat beratnya penyakit ya, kemudian jumlah obat, dosis obat. Nah, ini juga perlu waktu ya dan respon daripada pengobatan. Demikian. Jadi kita tidak bisa memprediksi dari awal kira-kira 6 bulan lagi kita akan remisi karena untuk remisi di samping faktor obat juga Mbak Nur juga harus mengendalikan faktor-faktor di luar obat yang dapat mencetuskan terjadinya flare pada lupus ya. Nah, kalau ini bisa dikendalikan, maka target remisi tentu saja mungkin sesuai dengan perkiraan kita. Tapi kalau dalam perjalanan, misalnya dosis sudah mulai diturunkan, ternyata ada flare lagi, maka bisa saja belum berani lagi dokternya untuk menurunkan dosis atau bahkan dinaikkan lagi dosisnya. Ya, kita tahu bahwa autoimun itu kan sifatnya adalah remisi, eksaserbasi demikian ya. Jadi ada fasenya dia akan flare kalau nanti dia dicetuskan oleh pencetusnya. Demikian. Nah, apa syarat-syarat untuk mencapai remisi? Ya seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi remisi itu ada 2, remisi yang komplit dan juga remisi yang parsial. Kalau komplit artinya secara klinis dia baik, kemudian juga sudah tidak menggunakan obat-obat lagi. Tapi kalau parsial, secara klinis dia bagus, laboratoriumnya bagus ya, tetapi dia masih memerlukan obat-obatan untuk menjaga kondisi dia remisi tersebut ya. Kemudian bagaimana kita syaratnya untuk mencapai, tadi syaratnya seperti itu, kemudian untuk mencapai remisi di samping kepatuhan berobat juga dari pasien juga sangat penting ya, sangat penting kalau pengalaman kita sebagai dokter ya, bahwa 50-50% ya faktor remisi itu dikendalikan dari pasiennya sendiri dan juga dari faktor respon pengobatan ya. Mungkin seperti demikian, Dokter Faisal mungkin ada tambahan, silakan dokter. Atau Mbak Nur, mungkin ada Ibu Nur ya, Ibu Nur, silakan ada tambahan pertanyaan, silakan. Kak Nur ada yang mau ditambahkan Kak Nur?
Ini dok, saat ini boleh nggak open video ya? Oh, Boleh. Boleh, silakan aja, Mbak. Ya, saat ini memang suka masih minum obat nyeri ya. Kalau misalnya nyerinya udah nggak kuat, hari kemarin minum obat nyeri lagi. Pas saya lihat catatan juga Minggu kemarin juga minum lagi gitu. Jadi kayaknya tiap minggu tuh minum obat nyeri juga gitu. Itu nggak apa-apa dok atau gimana ya? Soalnya takut juga sih kalau kebanyakan minum obat nyeri ya. Jadi kalau misalnya nyeri-nyerinya masih bisa ditahan sih nggak minum obat anti nyeri. Cuma kalau misalnya udah nggak kuat ya diminum gitu sih obat anti nyerinya. Selain obat anti nyeri, obat untuk lupusnya apa ya Mbak? Saat ini masih metilprednisolon 8 mg 1x1. Asam folat 1 mg 2x1. Itu aja sih Pak, sama vitamin D3 1000 IU 1x1 dok. Iya, iya. Ya mungkin Dr. Faisal ada tambahan? Oh ya, Mbak ini lupus ya, lupus dengan IHA ya Mbak ya? Iya dok. Obatnya hanya metil sama asam folat saja? Iya karena pas dirujuk kan pas rawat inap bulan Ramadan tuh suspek anemia hemolitik ya. Dirujuk dari Mitra Kasih ke Santosa ke hematologi onkologi. Nah, setelah di sana di Santosa dirujuknya ke Santosa, ditangani oleh dokter hematolog karena memang dirujuknya ke polihematolog, dicari penyebabnya karena masih suspek ya, pas ke sana tuh suspek AIH. Dan ternyata dari lupus katanya tuh ada lupusnya, jadi lupus dengan AIH. Belum ke dokter hematolog karena di Santosa dokter hematolognya sedang off selama pandemi karena memang sudah sepuh juga beliau. Santosa di mana ya Mbak ya, mohon maaf? Santosa di Bandung. Bandung dong. Bandung. Oh, nah kelihatannya kan belum ada penanganan yang ini ya, yang untuk underlying disease-nya ya, untuk lupusnya ya kan. Jadi mungkin jika Mbak mengikuti talkshow kita yang minggu lalu, itu kan memang obat lupus itu bukan metil ya. Iya. Kemudian satu lagi yang mau saya tanya, obat penahan nyerinya Mbak apa ya, minum apa? Etorisikap gitu ya. Eterokoksib. Etoricoxib. Itu. Nah kan begini, ini mungkin masukan buat Mbak ya, kelihatannya disease activity Mbak kan belum stabil tuh, ditandai dengan masih ada gejala. Untuk IHA-nya mungkin kita belum bisa, ini ya kan tidak ada data HB. Ya tapi kalau sebetulnya Mbak hanya IHA saja, ya kan, IHA itu kan hanya di hematologi ya. Jadi tanda dan misinya ya kalau HB-nya udah naik, udah bagus gitu ya. Nah, tapi maksud saya IHA itu nggak bikin kayak yang Mbak misalnya sakit-sakit sendi, misalnya enggak gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada keluhan lain selain HB, ya selain IHA, dalam hal ini dikatakan ada lupus, sebaiknya memang lupusnya ditangani. Apalagi dikatakan bahwa IHA-nya itu disebabkan oleh lupus. Nah, begitu. Jadi mungkin bisa minta pertimbangan kepada DPJP menangani. Jika memang lupusnya belum ada penanganan khusus atau spesifik, penanganan itu berada dalam hal diagnostik maupun evaluasi ya, bukan hanya obat ya. Mungkin bisa dimintakan untuk dikonsulkan. Jika memang di Santosa tidak ada, mungkin bisa ke rumah sakit lain yang memiliki spesialis penyakit dalam atau subspesialis hematologi. Di Bandung kan banyak ya. Jadi kayak yang kita sampaikan tadi, sebetulnya obat-obatan yang kita pakai untuk autoimun ini ditujukan untuk menekan aktivitas penyakit sehingga penyakitnya inaktif atau kondisi remisi tadi. Jadi bukan hanya obat-obatan yang menghilangkan gejala. Begitu Mbak ya. Jadi mungkin kalau melihat pola pengobatan Mbak saat ini masih ada kambuh-kambuh, sakitnya, sakit sendi dalam hal ini ya, kemungkinan disease activity-nya belum bisa terkendali dengan baik. Dalam hal ini kemungkinan lupusnya itu masih membutuhkan tata laksana yang lebih spesifik. Kalau IHA itu tanda remisinya ya HB-nya naik, itu aja toh, gitu, gak ada yang lain gitu.
Ya. Pantesan dokternya kalau setiap kontrol tuh, oh iya HB-nya bagus karena masih HB-nya emang sekarang stabil di angka 10-an sih, belum pernah lewat dari angka 10. Tapi kalau kontrol kan suka dibilang, dok saya masih nyeri nih. Oh iya masih nyeri-nyeri ya. Ini metinnya nggak bisa diturunin. Aduh. Iya. Gitu. Kemudian mungkin ketakutan Mbak tadi misalnya kan Mbak lagi minum metil ya, metil 1 kali 8 mili ya. Kemudian Ya. minum etodecoxib juga. Kalau di kita sih sebetulnya tidak begitu baik ya untuk menggabungkan kedua macam obat itu, mengingat nanti dia bisa meningkatkan risiko untuk ke lambung begitu, atau efek samping misalnya yang lain-lain. Kan kita ketahui methylprednisolone itu adalah obat steroid, sedangkan etodecoxib salah satu contoh obat antiinflamasi non steroid yang sebetulnya kombinasi keduanya itu tidak begitu menambah efektivitas, tetapi malah menambah efek samping. Jadi mending salah satu kalau misalnya memakai steroid atau NSAID. Dalam hal ini kalau memang ada lupus ya memang pemilihannya adalah steroid tadi. Dan untuk mengatasi gejala yang lain ya mesti dikendalikan lupusnya, begitu Mbak. Iya dok. Emang Sudah nanti jelas ya? rencana ada mau ke sana sih, ke dokter hematolog. Rencananya bulan ini kan kontrol lagi ke Santosa. Iya, di Bandung kan banyak ada reumatolog ya. Iya. Gitu ya Makasih ya, Mbak. Kak. Ya, makasih dok. Kak Nur semangat ya dan tetap berusaha untuk ini ya, apa namanya? Seperti kemarin waktu di grup juga kita pernah menyarankan kan untuk kalau bisa ketemu dengan reumatolog. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, Kak Alfred. Dari Kak Septi Haryati, ini setia selalu mengikuti acara kita. Apakah benar RA bisa lepas dari obat? Terus bagaimana dengan SLE, nefritis lupus? Apakah bisa lepas dari obat? Katanya kalau nefritis lupus tidak boleh lepas dari obat hipertensi. Kemudian bagaimana dengan vaskulitis? Apakah bisa lepas juga? Remisi tadi seperti apa dok? Sudah dijelaskan tadi ya Kak Septi. Dan apakah benar kalau misalnya bisa lepas obat autoimun itu? Apakah benar bisa lepas obat dari obat autoimun atau hanya minum obatnya tapi dalam dosis kecil? Ini lengkap sekali pertanyaannya. Mungkin ke Dr. Pandey dulu ya. Iya, terima kasih ya Mbak Septi ya. Nah ini kan memang pertanyaan klasik dari semua pasien ya, apakah saya bisa lepas obat dokter? Ya itu udah pasti ya pertanyaannya seperti itu ya. Begini, yang jelas apa namanya pasien-pasien untuk autoimun ya bisa mencapai remisi ya. Jadi remisi artinya bahwa teman-teman sekalian tidak mengalami keluhan ya, gejala sudah tidak ada ya, dan kemudian secara laboratorium juga bagus ya. Remisi itu dapat komplit ya kalau dia tanpa obat, dan dapat juga remisi parsial kalau masih dengan obat dosis kecil gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah bisa lepas minum obat? Yaitu artinya teman-teman sudah mengalami suatu remisi yang komplit. Jadi gejala tidak ada dan juga hasil labnya bagus tanpa obat ya. Nah, tetapi dengan pencapaian remisi itu teman-teman tidak boleh lengah. Artinya harus tetap dipantau karena kita tahu bahwa penyakit-penyakit autoimun itu adalah sifatnya bisa remisi dan kemudian bisa flare kembali ya. Nah, apakah RA bisa lepas dari obat? Terus bagaimana dengan SLE? Semua penyakit autoimun memungkinkan untuk remisi ya. Nah, bagi apa yang dipakai menilai untuk remisi itu nanti kita masing-masing penyakit autoimun itu mempunyai tools-nya atau alat yang digunakan. Misalnya pada SLE kita menggunakan SLEDAI, MaxSLEDAI ya, kemudian pada RA kita menggunakan DAS28 dan sebagainya. Jadi ada tools-nya tersendiri. Itemnya apa? Nah, itu sebetulnya sih dokternya yang akan menilai. Ya, tapi kalau dari sisi pasien, pertama adalah gejala klinisnya dulu, keluhannya ya. Jadi kalau keluhannya sudah membaik ya, nah itu salah satu parameter bahwa aktivitas penyakit itu sudah mulai membaik ya. Nah, kemudian apakah kalau lupus nefritis tidak boleh lepas dari obat hipertensi? Nah, begini, kalau hipertensi ya itu sebaiknya tensi itu harus terus terkontrol. Artinya begini,
tensi terkontrol dengan obat. Maka kalau obat itu dilepas, kemungkinan tensinya bisa naik lagi, ya. Oleh sebab itu nanti kita sesuaikan sesuai dengan situasi, ya. Kalau memang belum memungkinkan, kalau misalnya dilepas obat tensinya ternyata tensinya naik lagi, maka sebaiknya obat itu tidak perlu untuk dihentikan. Jadi hanya bisa kita kurangi sampai dosis terkecil, ya. Kemudian apakah vaskulitis bisa lepas dari obat? Sekali lagi, semua pasien-pasien autoimun sebetulnya kalau dia mencapai remisi yang lengkap, ya dia tanpa obat, ya. Atau hanya bisa dosis kecil, ya. Seperti yang saya katakan tadi lagi, bahwa kalau dia masih menggunakan dosis kecil, ya itu kita sebut sebagai remisi tapi parsial, ya. Tapi kalau dia sudah lepas obat sama sekali dan tidak ada gejala dan kemudian hasil labnya juga bagus, dan seledainya juga bagus, ya, nah itu kita sebut sebagai remisi yang komplit. Jadi seperti itu pertimbangan, dan seperti itu caranya kita untuk memantau pasien-pasien yang kita rawat. Mungkin Dr. Faisal ada tambahan, silakan dokter. Baik, makasih dok. Nah, saya sangat setuju sekali dengan yang disampaikan Dr. Pandey tadi. Jadi, pengalaman kami di Poli itu ada kok pasien ada lupus yang sudah remisi tanpa obat. Tapi pasiennya memang tiap 3-6 bulan datang untuk evaluasi gitu, datang untuk mengevaluasi aktivitas penyakit. Cuma memang nggak banyak yang memang bisa lepas tanpa minum obat sama sekali, ya. Jadi jangan sedih, jangan kecil hati, ada kesempatan untuk mendapatkan kondisi remisi itu. Dan ingat, yang namanya remisi itu bukan artinya tanpa obat sama sekali. Kita bisa kok dikatakan remisi walau masih minum obat, ya. Kemudian apalagi tadi ya yang ditanya ya, Mbak Yuli. Bisa tampilkan lagi slide-nya mungkin? Ya, apakah masih menggunakan obat-obat antihipertensi? Iya, antihipertensi. Oh ya, kalau untuk nefritis lupus, selain untuk mengendalikan tensinya, itu asumsi saya mungkin obat antihipertensinya kayak captopril gitu ya, kemudian amipril ya, itu gunanya untuk mengendalikan kebocoran ginjal gitu, supaya jangan sampai muncul kebocoran ginjal. Jadi bisa aja teman-teman yang nefritis lupus ini tensinya bagus, tetapi dikasih kayak obat captopril gitu misalnya ya. Nah itu fungsinya juga itu untuk menjaga ginjalnya gitu. Jadi bisa aja memang itu tetap dikasih ya. Kemudian obat vaskulitis tadi sudah dijawab. Kemudian remisi itu sudah dijawab tadi, masing-masing penyakit beda acuannya ya. Pada umumnya acuan yang bisa umum kita pakai adalah gejala stabil itu ya, tidak mengalami gejala gitu ya. Tapi kalau lebih spesifik masing-masing penyakit beda. Apakah benar bisa lepas minum obat autoimun atau hanya masih minum obatnya dosis kecil? Bisa lepas kok ya, ada yang bisa lepas. Baik Mbak Yuli, saya kembalikan. Iya, terima kasih dokter, sudah lengkap sekali tadi jawabannya Dr. Pandey dan Dr. Faisal. Itu untuk berlaku untuk pertanyaan dari Kak Herawati juga ya, karena pertanyaan mirip dengan Kak Nur tadi. Maaf, dengan Kak Septi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah dari Kak Nevi Wulandari. Ini apakah remisi menurut dokter tadi sudah dijelaskan? Kemudian mitos atau fakta jika tidak konsumsi obat autoimun sama sekali, apakah sudah dibilang remisi? Tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian berapa persen sih seorang autoimun bisa terlepas dengan obat-obat yang dikonsumsi? Terima kasih. Ini mungkin terkait dengan mitos atau fakta tadi. Apakah benar prevalensi orang-orang yang sudah remisi tadi memang ada? Apakah banyak yang mengalami? Mungkin pengalaman dari Dr. Pandey selama di Poli, bagaimana dokter? Ya, yang pertama tadi, apakah betul jika tidak konsumsi obat autoimun sama sekali sudah dibilang remisi? Tunggu dulu sebentar ya, apakah tidak mengkonsumsi obat ini memang sudah waktunya dia untuk tidak mengkonsumsi obat dan sudah dengan anjuran dari dokter memang tidak minum obat ya, atau hanya perasaan kita aja, rasanya sudah enakan kemudian kita tidak minum obat ya. Jadi yang disebut dengan remisi itu sekali lagi memang secara klinis dia tidak ada keluhan, tetapi parameter laboratoriumnya juga harus bagus ya. Jadi tidak semata-mata hanya klinisnya saja
ya. Jadi kalau memang dia tanpa obat lalu kemudian udah dalam rangka memang dari dokter memang sudah bagus ya, kemudian memang sudah lepas dengan obat dan bagus, ya memang kita sebut sebagai remisi ya. Itu bukan mitos, itu fakta ya. Oke, terus persentase, tapi saya belum pernah ini ya membuat persentase remisi di poliklinik ya. Tapi saya kira tidak sesuatu yang mustahil seorang Odapus untuk dapat remisi seperti itu ya. Kalau persentase saya belum bisa memastikan berapa persen pasien Odapus untuk remisi. Mungkin Dr. Faisal punya angka, Dok? Baik. Ya kalau angka di Indonesia sih yang saya jumpai bukan dalam penelitian ya, tetapi memang saya ada jumpa 2 atau 3 sih pasien adan lupus yang memang remisi tanpa obat ya kalau di poli ya. Tapi kalau untuk angka totalnya mungkin kita belum punya. Cuma kalau khusus pada pasien A di Indonesia itu angka yang mencapai remisinya itu kebetulan kita tadi ada simposium ya Dok Pande ya. Itu kalau nggak salah nggak sampai 1% Dok. 0,63 kalau saya nggak salah tadi ya. Ada penelitiannya kecil sekali angka di Indonesia ya. Kenapa kecil? Ya satu salah satu yang paling penting itu adalah masalah pengobatan. Jadi kadang-kadang pasiennya mungkin tidak patuh obat atau patuh mau minum obat tapi obatnya nggak ada di BPJS misalnya gitu. Jadi hal-hal yang begitu yang juga Dr. Faisal yang sering terjadi adalah pasien datang sudah dalam keadaan yang berat. Nah itu juga ya sehingga memerlukan obat-obat yang lebih banyak dengan dosis yang lebih tinggi gitu ya, sehingga target untuk mencapai remisi jadi lebih lama ya, bukannya tidak mungkin tapi lebih lama ya. Nah, ya, seperti Ibu yang tadi, misalnya karena kan kita kalau untuk mengobati lupus itu kan ada kriterianya ya, derajat ringan, sedang, berat ya. Jadi pengobatan itu juga berdasarkan itu. Nah, makanya sering sekali kita sampaikan kepada pasien, semakin awal kita obati ya, semakin sedikit target organ yang kena, maka pengobatan akan menjadi semakin tanda kutip ya, semakin mudah. Dalam artian adalah perlu obat yang lebih sedikit, dosis obat yang lebih sedikit, maka harapannya bahwa pencapaian remisinya akan semakin cepat gitu ya. Seperti Ibu yang tadi, kalau Ibu misalnya membiarkan, Ibu siapa tadi ya, Ibu Nur ya, membiarkan nyeri-nyeri sendinya berkepanjangan ya. Nah, bukan tidak mungkin itu artinya kan aktif. Lalu kemudian kalau dia aktif di tempat lain, misalnya di ginjal mulai aktif, kemudian di paru-paru mulai aktif, maka nah, ketika sudah target organ yang terkena banyak, maka sekalinya nanti ke reumatolog, maka daftar obatnya akan didapatkan kan lebih banyak kan seperti itu ya. Jadi kepada teman-teman yang mengalami suatu keluhan, sebaiknya secepatnya untuk berdiskusi dengan DPL ya, temui reumatologinya, kemudian dibuatkan suatu assessment atau diagnosis yang tepat, terutama tentang sekarang posisi lupusnya di mana sih, seperti itu. Sehingga makin cepat diatasi, maka target kita untuk mencapai remisi akan jauh lebih cepat. Demikian. Iya, juga saya mau tambahin. Nah, jadi saya mau nyambung tadi yang kalau tadi ada tepat nyontohin Mbak yang tadi IHA, saya mau nyontohin tadi Mbak yang nefritis lupus yang sempat di siklo. Nah, dia kan udah oke nih, udah 2 tahun remisi ya tapi tetap minum obat, mengingat memang masih dalam fase maintenance. Gitu. Jadi ya itu udah remisi, tinggal nanti kita lanjutkan lagi pengobatannya ya sehingga nanti kita bisa menilai apakah sudah boleh obat-obatannya diturunkan dosisnya atau tidak. Tapi tentu sebenarnya kita sangat hati-hati sekali, apalagi pada pasien lupus yang ada banyak manifestasi ini, dalam hal ini mungkin manifestasi sendi, manifestasi kulit, manifestasi ginjal gitu. Jadi kita tidak otomatis langsung kalau sudah bagus gejalanya langsung kita hentikan obatnya ya. Mengenai angka yang tadi yang ada data kita di Indonesia itu melibatkan kalau nggak salah saya 3 atau 4 pusat pendidikan ya, itu angka remisinya itu cuma nggak sampai 1% deh ya, sangat kecil sekali kalau saya nggak salah. Nanti kita bisa baca, mungkin akan dipublish dalam waktu dekat. Nah kemudian kalau kita mengambil data di tempat lain ya, di luar negeri misalnya, ini saya kebetulan tadi langsung search ya di up to date. Nah, jadi ini kalau pada lupus mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini pada lupus ya, pasien ada tuh yang bisa mencapai remisi tanpa obat-obatan pada lupus ya. Contohnya dia ada peneliti 667 pasien, 25% itu bisa mendapatkan 1 tahun tanpa obat
ya selama minimal 1 tahun gitu. Jadi mungkin penelitiannya nggak mungkin kita meneliti sepanjang-panjang mana ya, tapi penelitian ada ya, bisa dicapai kok ya. Jadi jangan kecil hati gitu. Begitu juga dengan di pasien pasien RA. Nah, ini misalnya ada 191 pasien mendapatkan obat-obatan DIMAT, 48 itu mencapai remisi setelah 3 tahun pengobatan, dan 38 mencapai remisi setelah 5 tahun pengobatan. Nah, jadi jangan langsung langsung aku udah minum obat setahun, bagaimana kok nggak sembuh-sembuh, kok tetap minum obat, padahal udah enakan gitu. Ya, jadi bukan goals-nya bukan gejalanya hilang atau selesai, tapi goals-nya adalah penyakitnya inaktif ya selama mungkin, ya sepanjang mungkin gitu. Mudah-mudahan cukup membantu ya teman-teman. Ya, terima kasih dokter, sangat membantu sekali tentunya karena kan ini topik yang paling sering ditanyakan di grup ya. Kemudian yang selanjutnya dari KAI Jakarta. Bisa ditampilkan Kak Afat? Saya RA yang sudah remisi 22 bulan, konsumsi MTE 7,5 mg per minggu. Kemudian faktor apa yang menentukan penurunan dosis saat remisi? Kondisi apa yang menyebabkan kenaikan dosis pada saat kondisi remisi? Pertanyaan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Lola Padang tentang kriteria remisi pada kasus RA. Dipersilakan kepada Dr. Faisal. Oke, baik. Nah, jadi kalau MTX ya, MTX itu kan methotrexate ya ininya, nama kepanjangannya ya. Jadi dia itu dosis minimal yang kita pakai untuk penyakit autoimun itu adalah 7,5 mili. Jadi ini sudah dosis minimal, makanya tetap segitu. Kalau mau pakai dosis 5 mili atau 2,5 mili itu nggak ada manfaatnya, mending nggak usah pakai gitu ya. Jadi 7,5 mili ini adalah dosis yang minimal. Jadi Mbak ini sudah mengalami kondisi remisi dengan dosis obat yang minimal. Begitu ya. Jadi mungkin kalau nggak ada masalah ya bisa tetap minum aja itu. Kan nggak ada tambahan obat yang lain, kan nggak lagi minum metil atau nggak lagi minum HCQ. Apakah Mbaknya ada di sini? Kak Ai, apakah sudah bergabung? Kak Ai, kayaknya belum dokter. Belum ada ya. Ya udah nggak Iya. apa-apa. Nah, jadi itu MTX dengan dosis 7,5 mili itu dosis yang paling minimal itu, gitu. Jadi kita nggak tap down sampai 5 atau 2,5. Kita kalau misalnya mau menurunkan dosis MTX ya itu dihentikan gitu. Kenapa MTX 7,5 mili atau 3 tablet seminggu itu dosis minimal. Ya dosis awal dan dosis minimal yang kita pakai untuk pengobatan RA. Nah, jadi kelihatannya kalau memang masih membutuhkan memakai itu ya tetap dilanjutkan. Begitu ya. Apalagi kalau misalnya kalau Mbaknya mungkin tadi mengatakan masih ada kadang-kadang masih suka kambuh ya. Ya kalau masih suka kambuh kan artinya mungkin emisinya klinisnya belum menetap ya gitu. Jadi tetap dipertahankan dulu sambil dievaluasi. Jadi kita mengatakan kita bisa menurunkan atau menghentikan DIMAT itu kalau selama 12 bulan itu memang sama sekali tidak ada keluhan dan remisi menetap atau stabil dalam selama minimal 12 bulan gitu. Dr. Pande, mungkin ada tambahan? Baik, setuju yang disampaikan oleh Dr. Faisal ya. Tadi ada pertanyaan tambahannya itu adalah item-item apa saja yang dinilai untuk menentukan remisi pada RA ya. Kita masih menggunakan DAS 28 untuk LED ya. Jadi yang dihitung itu adalah DAS 28 jadi 28 sendi yang terlibat pada gejala klinis pada RA ya. Jadi itu dihitung, kemudian kalau dia ada nyeri, ada bengkak ya itu dihitung, kemudian juga disease activity besarnya LED. Jadi mungkin kalau setiap bulan kita kontrol dicekkan LED, CRP itu adalah menunjukkan masih ada keradangan atau tidak, masih ada aktif atau tidak penyakit itu sekarang secara laboratorium ya. Kemudian akan dinilai juga derajat daripada nyerinya, seberapa nyerikah, kalau misalnya bangun pagi seberapa berat kaku sendinya, nanti ada itu dinilai juga ya. Jadi itu hal-hal yang dinilai ketika pasien itu kontrol dan itu yang kita jadikan patokan apakah dosisnya kita naikkan atau kita pertahankan atau justru kita stop atau kita turunkan.
Seperti demikian ya. Oke, saya tambahan dikit ya dok ya, izin. Ya. Nah jadi kita, kalau saat ini kan kita memakai tools yang DAS 28 tadi ya. Nah selain itu, ada juga yang namanya yang bisa lebih gampang untuk dinilai itu tanpa menghitung-menghitung. Kalau DAS 28 itu kan ada hitung-hitungannya ya. Mesti pakai aplikasi khusus untuk menghitung angkanya. Ya bisa juga kita pakai yang namanya remisi klinis ya. Ini saya bagikan. Nah silakan dicatat ya, atau difoto buat teman-teman yang mau mencatat nih ya. Jadi kan remisi klinis ya, kalau pada RA itu ini ada 6 poin. Kalau sudah mencapai minimal 5, maka sudah dikatakan remisi klinis ya. Misalnya apa poin-poinnya? Kaku pagi itu di bawah 15 menit. Tidak ada kelelahan, tidak ada nyeri sendi, tidak ada sendi yang sakit kalau ditekan ya, atau kalau digerakkan sakit, itu nggak ada. Kemudian tidak ada pembengkakan sendi, nggak ada sendi yang bengkak, dan LED yang tadi disampaikan Dr. Pandey itu di bawah 20 untuk laki-laki dan di bawah 30 untuk wanita. Jadi kalau udah memenuhi 5 dari 6 ini, ya, yang berlangsung selama 2 bulan dan menetap, maka kita sudah mengatakan dia dalam kondisi remisi klinis. Gitu, ya. Tentunya tools yang lain yang bisa kita nilai, yang mungkin saat ini lebih kita gunakan itu memakai DAS 28. Itu biasanya kita dipakai oleh klinisi atau DPJP ya, untuk menentukan derajat aktivitas penyakit teman-teman. Kalau yang tadi kan hanya tahu remisi atau enggak. Tapi kalau DAS 28 dengan menghitung angka DAS 28 kita bisa mengetahui apakah dia itu remisi, kemudian atau moderate disease activity atau high disease activity gitu. Jadi kalau pakai DAS 28 dia lebih spesifik gitu. Tapi kalau misalnya mau untuk tahu apakah sudah remisi atau tidak, boleh tadi menggunakan kriteria tadi gitu ya. Itu lebih gampang untuk dinilai oleh teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke poli kita pencet-pencet itu jangan ngomel. Ya kadang-kadang ada, "Dok kok malah dipencet kan sakit." Nah, justru kita pengen tahu yang mana yang sakit. Soalnya kadang ada sendi itu yang memang nggak sakit kecuali kalau ditekan gitu. Nah kan tadi itu kan salah satu poinnya, tidak ada sendi yang sakit kalau ditekan gitu. Jadi itu memang salah satu tujuan kita untuk melakukan pemeriksaan fisik pada teman-teman, melihat bagaimana kondisi sendi teman-teman. Ya mungkin itu aja tambahannya. Makasih Ya, Mbak terima Yuli. kasih. Ya, terima kasih Dr. Pandey, Dr. Faisal. Tadi untuk kriteria remisi pada RA sudah sangat jelas sekali ya. Mungkin Kak Lola sudah hadir di sini dan bisa, kalau tadi nggak sempat menfoto, nanti mungkin kita bisa share ya di grup. Kemudian dari Kak Kustina Probolinggo, apakah ada hubungannya remisi dengan kehamilan? Kasusnya Kak Kustina adalah SLE. Pengalamannya adalah setelah melahirkan, hasil lab yang tadinya kurang bagus dan badan yang tadinya rasanya nano-nano langsung berubah bagus semua. Dari protein urin +3, HB yang selalu turun, dan AVN yang terasa mengganggu. Sekarang hanya konsumsi HCG. Ini kasusnya pada SLE dengan kehamilan, tapi ternyata ada perbaikan. Gimana ini Dr. Fandi? Ya, baik, Ibu Kustina ya. Secara teori sebetulnya kehamilan pada lupus itu memberikan pengaruh negatif ya. Artinya bahwa kehamilan itu dapat menginjus flare pada lupus ya. Dan itu hubungannya adalah bolak-balik ya. Jadi kehamilan juga akan menginjus lupus, kemudian lupus juga akan memberikan komplikasi yang tidak bagus untuk kehamilan ya, seperti misalnya akan terjadi keguguran ya, bayi yang lahir itu kecil, kemudian adanya neonatal lupus dan sebagainya ya. Nah, kemudian setelah melahirkan semua hasil lab yang kurang baik dan badan yang rasanya nano-nano langsung berubah bagus semua ya, dari protein uri positif 3 ya. Ini mari kita lihat dari sisi pertama, mungkin ibu ada untuk minum obatnya bagus gitu ya, kemudian karena adanya anak, kemudian menjadi positif vibes-nya ya, artinya pengaruhnya positif, lebih bahagia, lebih happy. Nah ini juga membuat apa namanya stok-stok untuk inflamasi lebih berkurang seperti itu ya. Nah mungkin ke sana arahnya, tetapi secara teori memang dikatakan bahwa kehamilan pada lupus itu biasanya akan membuat flare. Jadi, tapi tidak semua seperti itu. Bahkan pasien-pasien yang sudah minum obat selama kehamilan bagus, kemudian setelah kehamilan masih tetap stabil saja dan tidak muncul satu flare, bisa saja.
Jadi tidak harus sih kehamilan akan menyebabkan suatu pengaruh buruk terhadap lupus ya, bisa saja masih tetap aman-aman saja. Misalnya sebelum kehamilan remisi, setelah kehamilan menjadi remisi. Sebelum kehamilan ada keluhan, setelah kehamilan tidak ada keluhan. Nah, sekali lagi banyak faktor yang berpengaruh. Saya kira demikian. Ya, Dr. tapi Faisal tentunya mungkin ada tambahan, silakan. Dr. Baik, Dok, Faisal. terima kasih. Ya, saya sangat setuju. Jadi sebetulnya kalau pada lupus, itu kalau kondisi hamil itu memang malah bisa menginduce kekambuhan. Sebaliknya, kalau pada RA, biasanya kalau hamil itu malah lebih bagus gitu. Ya, tapi ya Mbak Gustina anggap aja lah itu adalah rezeki anak ya. Hamil malah jadi bagus, alhamdulillah ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa tetap stabil dan dipertahankan kondisi remisinya. Ya, terima kasih, Dokter. Tentunya kehamilannya ini ya harus tetap dengan ACC DPL dan pemantauan ya, Dokter ya, karena mengingat tadi pada kasus SLE, kehamilan itu bisa menginduce flare ya, Dokter ya. Jadi jangan sampai dengan satu kasus yang kebetulan ini rezeki anak tadi membaik, teman-teman jadi kemudian mengeneralisir bahwa nggak apa-apa kalau hamil seperti itu. Jangan ya, karena kan tetap harus dilihat per kasus ya, Dokter ya. Ya. Iya, Jadi memang nah jadi ya silakan Dokter Faisal. Silakan Dok, tetap ada dulu nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau kehamilan selalu pakemnya bahwa kita boleh hamil. Pertanyaan pertama adalah boleh hamil, boleh ya, karena ini memang hak asasi setiap wanita ya, dan harus kita syukuri kalau kita bisa hamil ya. Tapi harus tetap direncanakan ya. Sebelum kehamilan harus didiskusikan dulu, kemudian kontrolnya bagaimana, obat-obatan bagaimana, selama kehamilan juga, dan juga setelah kehamilan. Jangan lupa setelah kehamilan ya. Jadi tidak melulu kita selama hamil saja, karena mindset orang kalau bicara tentang kehamilan ya saat hamil aja, tidak bisa. Kalau pada kasus-kasus autoimun, spray dan pos juga harus tetap terpantau ya. Jadi masalah obat-obatan itu penting, kemudian masalah perencanaan kapan bisa hamil ya, kemudian selama kehamilan ya, dan komplikasi terhadap anak. Nah, ini perlu kerjasama antara dokter reumatologi juga dengan dokter obgyn dan juga dokter anak. Demikian ya. Jadi tidak apa-apa hamil, cuman memang harus kita rencanakan betul sehingga ibu dan bayinya selamat dan sehat ya. Dr. Faisal silakan tambahannya. Cukup Dok, cukup. Udah lengkap sekali. Jadi menambahkan Dokter. Ya, terima kasih Dokter. Ini yang untuk selanjutnya Kak Alfred. Apakah perbedaan proses remisi antara yang mengidap seronegatif dengan yang seropositif? RA seronegatif dengan RA yang seropositif. Kami dalam satu keluarga, kakak beradik berempat mengidap RA, kebetulan perempuan semua. Kakak saya yang seropositif kelihatannya malah lebih cepat remisi dibandingkan saya yang seronegatif. Dr. Faisal ada pendapat? Baik, makasih. Sebetulnya malah adanya positivity untuk autoantibody ya atau seropositif itu sebetulnya salah satu hal yang bisa meningkatkan risiko kondisi RA yang lebih jelek sebetulnya ya gitu. Nah jadi kalau teman-teman yang tidak punya antibody atau seronegatif itu malah sebetulnya prognosisnya lebih bagus gitu. Maksudnya lebih cepat mengalami perbaikan klinis gitu, lebih cepat mengalami remisi, kemudian tidak mengalami kecacatan gitu biasanya. Nah, dalam kondisi Mbak mungkin kenapa malah yang seropositif yang lebih cepat remisi? Mungkin coba dievaluasi gaya hidupnya ya. Gaya hidupnya dalam hal misalnya apakah sudah mengamalkan gaya hidup sehat, makanan yang gizi baik dan gizi seimbang ya. Kemudian manajemen stresnya bagaimana? Ya jangan-jangan misalnya yang lebih banyak mengalami kekambuhan mungkin selalu begadang, banyak tekanan ya sehingga lebih lama untuk lebih lama untuk mengalami remisi tadi. Ya jadi banyak hal selain adanya antibodi yang bisa mengakibatkan kondisi remisi bisa dicapai atau tidak. Tentunya juga evaluasi pengobatan, apakah Mbak yang lebih lama remisi
pengobatannya sudah adekuat dalam hal dosis obat DMARD. Kadang-kadang itu pasien ketika kita sampaikan bahwa kita mau naikin dosis obat DMARD-nya, itu pasiennya menolak, nggak mau, takut dosisnya ketinggian, takut kena ke ginjal, takut kena kemana-mana. Ya pada tentunya kalau kita menaikkan dosis obat, itu tentunya ada evaluasi atau pertimbangan klinis sebelumnya. Ya, jadi 3 hal itu mesti dievaluasi, ya, gaya hidup pasien, kemudian manajemen stres pasien, dan bagaimana kepatuhan dalam meminum obat-obatan dan adekuasi atau kecukupan dosis obat yang dikonsumsi. Begitu. Dr. Pandi, jika ada tambahan silakan, Dok. Ya, sudah lengkap banget ya, Dr. Faisal. Jadi intinya adalah autoimun ini penyakit yang personal banget ya, pendekatannya personal banget. Kadang-kadang dengan obat yang sama, respon pengobatan tiap pasien tuh bisa berbeda-beda loh ya. Jadi kalau misalnya kita nanya si A dapat obat A, kok saya nggak bisa tidak sama ya, tidak remisi, lebih lama remisi seperti itu ya. Nah, tapi tidak usah berkecil hati ya teman-teman. Kalau terjadi hal seperti itu, boleh dikomunikasikan dengan yang bersangkutan. Apa sih kiat-kiatnya dia kok bisa mencapai remisi lebih cepat seperti itu ya? Itu juga penting sekali ya. Jadi di luar obat-obatan juga harus teman-teman banyak diskusikan dengan teman-teman lain yang bisa mencapai remisi lebih cepat gitu ya. Itu tipsnya ya. Jadi memang individual sekali, belum tentu sama, dengan obat yang sama juga responnya mungkin bisa berbeda seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Pandi, Dr. Faisal. Kemudian yang selanjutnya dari Kak Putri Malang. Bisa di-share? Ini dari Kak Putri Malang, apakah autoimun RA dalam kondisi low disease activity, efek sistemiknya masih bisa terjadi, misalnya terkena OA grade 2 ataupun gangguan-gangguan sistemik yang lainnya? Dr. Pandi mungkin? Oh, ya. Kita tahu RA itu kan salah satu penyakit autoimun ya, yang secara primer memang lebih banyak gejalanya dia di sendi ya, tetapi juga bisa dia berefek sistemik ya. Prodromalnya misalnya ada low grade fever ya, malaise dan sebagainya. Kalau low disease activity biasanya ini ya, kalau secara umum itu seharusnya gejala sistemiknya lebih baik dibandingkan dengan high disease activity. Karena tentu saja disease activity ini kan terkait dengan gejala klinis memang. Jadi kalau misalnya gejala klinisnya dia ringan, maka dia akan masuk ke low disease activity. Tapi kalau gejala klinisnya lebih berat, maka dia akan masuk ke high disease activity. Mungkin demikian. Mungkin Dr. Faisal ada tambahan, silakan. Baik, Dok, bisa ditayangkan kembali slide-nya, Mbak Yuli? Slide-nya ini saya bacakan ya. Oh ya, baik. Sebentar, Kak. Apakah autoimun RA dalam kondisi low disease activity, efek sistemiknya masih bisa terjadi, misalnya terkena OA grade 2 ataupun gangguan-gangguan sistemik yang lain? Iya, mengapa saya minta ditayangkan kembali? Soalnya ini ada kata-kata OA grade 2. Nah, jadi si OA ini itu beda ya. OA itu bukan penyakit autoimun. OA itu adalah suatu kondisi, kalau bahasa awamnya pengapuran sendi. Sendinya aus, ya. Jadi bukan akibat kondisi autoimun. Nah, jadi bisa aja pasien mengalami RA dan juga mengalami OA, tapi OA-nya mungkin lebih ke akibat aus sendinya akibat aktivitas. Kemudian yang kedua akibat usia, yang ketiga akibat obesitas. Begitu. Jadi hal-hal yang membebani sendi itu yang bisa mengakibatkan OA. Nah, jadi kembali ke yang ditanyakan tadi, apakah autoimun jika sudah low disease activity atau remisi, efek sistemiknya masih bisa dialami oleh pasien atau tidak? Ya tentunya kalau dia sudah inaktif, mudah-mudahan ya efeknya sudah tidak ada, kecuali kalau pasien memang sudah mengalami komplikasi sebelumnya. Misalnya pasien RA mungkin ya datang ke kita udah bengkok nih, ya tangannya udah bengkok. Ya kalau sudah mencapai remisi ya tangannya itu nggak bisa kembali lagi gitu, sudah menimbulkan kecacatan. Jadi kecacatannya menetap. Tetapi
ya dengan kondisi remisi tadi tidak akan menimbulkan kecacatan di sendi lain yang belum cacat. Begitu, ya. Jadi salah satu tujuan kita mengupayakan penanganan seoptimal mungkin untuk mencapai remisi ini adalah supaya memang penyakitnya inaktif, tidak aktif, sehingga tidak menimbulkan efek lanjutan, tidak menimbulkan komplikasi. Begitu ya Mbak, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya, dokter, cukup jelas saya kira. Yang selanjutnya adalah dari Kak Anis Bogor. Apakah definisi remisi itu berkaitan dengan obat yang kita minum untuk mengatasi keluhan penyerta nyeri sendi dan lain-lain? Karena selama ini tidak pernah mendapatkan resep obat penekan imun dari DPL. Dari awal hanya dapat MP saja. Sekarang frekuensi minum MP-nya 2 hari sekali. Nyeri juga sudah, sendi-sendi juga sudah jarang terjadi. Apakah saya sudah memasuki remisi? Dr. Faisal, silakan. Baik, jadi ya kalau saya, ya kalau misalnya hanya minum MP saja, ya, jadi gini, itu penyakitnya tadi lupus ya? Atau apa Ya, kita belum lupus ya? Nah, jadi kalau penyakit lupus, ya sebetulnya itu nggak boleh hanya minum metil saja, ya, kecuali kalau memang pasiennya itu ya minum metil seminggu langsung hilang gejalanya, which is nggak mungkin ya. Jadi kalau lupus itu yang mesti minum inilah, mesti minum obat yang untuk bisa menekan aktivitas penyakitnya. Jadi kalau untuk metil itu kan adalah salah satu golongan obat yang dinamakan sebagai steroid ya. Itu hanya menghilangkan gejala. Jadi memang sangat mungkin setelah minum obat metil ya, gejala Mbak hilang. Tetapi di dalam penyakitnya masih aktif, ya. Jadi belum ditekan aktivitas penyakitnya. Jadi obat-obatan apa yang bisa menekan aktivitas penyakit itu yang namanya obat-obatan imunosupresan atau DIMAT, ya. Dalam hal ini misalnya kalau lupus kita bisa pakai HCQ, ya, bisa pakai MTX, bisa pakai sulfasalazin, dan tentunya obat yang mana yang dipakai duluan, ya itu disesuaikan dengan kondisi klinis teman masing-masing. Gitu. Jadi kalau belum ada menggunakan obat-obatan DIMAT sebelumnya, hanya memakai metil dan gejala tidak ada, itu belum bisa kita katakan sebagai remisi. Ya, kalau mau dibuktikan, coba deh metilnya dilepas, pasti kambuh lagi. Gitu. Jadi untuk teman-teman, mungkin ini juga ada kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memakai obat-obatan DIMAT plus metil, ya DIMAT itu misalnya teman-teman pakai MTX plus metil, ya. Jadi kalau udah bagus, yang duluan kita turunkan dosis dan hentikan itu metilnya, gitu. DIMAT-nya tetap. Mengapa? DIMAT ini yang menentukan pengobatan teman-teman, menekan disease activity-nya. Jadi metil duluan yang kita turunkan dosisnya, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menganggap bahwa DIMAT itu suatu hal yang menakutkan, ya malah senang tuh nggak pakai DIMAT, hanya pakai metil, itu malah kebalik, gitu. Ya kebalik ya teman-teman. Jadi penggunaan metil itu dibatasi dengan dosis sekecil mungkin, sependek mungkin, yang bisa mengendalikan penyakitnya. Penggunaan DIMAT digunakan sampai penyakitnya mengalami kondisi remisi tadi, gitu. Kalau bisa obat jangka panjangnya itu DIMAT saja, metilnya di stop tanpa metil malah. Begitu yang sesuai dengan rekomendasi tata laksana yang diadopsi oleh kita maupun institusi-institusi yang menangani penyakit autoimun di dunia ini. Jadi ya sesuai dengan evidence base-nya begitu, gitu. Gimana Dr. Pandey tanggapannya Dok? Ini mungkin banyak yang kayak begini Dok ya, takut minum DIMAT malah pengennya minum metil aja gitu. Betul, setuju sama Dr. Faisal, bahkan hidroksikloroquine itu bisa digunakan sebagai obat tunggal ya untuk mengendalikan daripada aktivitas lupusnya ya. Jadi apakah saya sudah remisi? Nah ini memang kita harus lihat dari berbagai segi ya, tidak bisa hanya dari keluhan saja ya. Jadi kalau laboratoriumnya bagus, kemudian keluhannya bagus, ya itu bisa kita sudah katakan remisi. Tetapi tetap kita tidak boleh lengah bahwa kita harus tetap terpantau ya penyakitnya ya.
Seperti itu aja tambahannya. Ya, Silakan. terima kasih. Mbak Ya, Yuli. terima kasih Dr. Pandey, Dr. Faisal. Ini sekaligus menjawab Iya, Mbak pertanyaan Yuli. dari ya. Ya, saya tekankan lagi ya. Jadi, ya remisi itu bukan hanya dengan metil saja. Ya, betul. Sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Kak Ella Bogor juga yang bertanya apakah dosis MP itu bisa menjadikan acuan remisi. Berarti kan tidak ya, Dokter ya? Banyak faktor yang lainnya ya. Justru Jadi sama MP itu yang dengan pertanyaannya yang tadi, kalau saya sudah tidak ada keluhan, apakah saya remisi ya? Nah ini makanya kita harus banyak hal yang harus kita nilai ya. Kalau perasaan saja dia nggak bisa kita pakai, perasaan saya sudah enak gitu ya. Saya sudah tidak pakai obat, apakah saya remisi? Belum tentu ya. Jadi tetap sekali lagi harus dalam pemantauan betul dan apa namanya kita harus nilai ya. Ada penilaiannya terhadap kondisi remisi ini. Demikian. Artinya kalau misalnya saya sebutkan bahwa tanpa gejala saja dan tanpa obat saja, misalnya sudah kita anggap remisi, nanti pasien itu menilai dirinya remisi sendiri sehingga dia melepaskan obatnya sendiri. Nah ini sangat berbahaya. berbahaya. Ya, terima kasih Dokter. Dari Kak Jovi, beliau penyintas SS dapat dikatakan remisi apakah jika masih mengkonsumsi HCQ plus vitamin seperti vitamin D, L-Bio, Kal-95, Zepazim, tapi kadang-kadang masih nyeri sendi. Dokter Pandey mungkin ada tanggapan? Kasusnya SS. Ya? Ya. Iya. Ya. Sargen, Ya, maaf, Sargen. Sjogren. Iya, Oke, Sjogren. Ya, apakah? Nah itu lagi sekali lagi saya sampaikan bahwa remisi itu kan kita kalau remisi komplit ya tanpa obat dan kemudian klinis dan laboratorium itu bagus ya. Tapi kalau remisi parsial, klinis dan laboratoriumnya bagus tapi masih menggunakan obat, bisa dikatakan remisi? Bisa. Walaupun dengan obat dosis kecil bisa, tapi penilaian terhadap remisi sekali lagi itu ada toolsnya yang harus kita gunakan gitu ya. Jadi tidak bisa hanya karena kita tidak ada gejala saja, tidak bisa hanya dari gejala klinis saja. Tapi klinis adalah salah satu parameter atau hal yang dinilai ketika kita menilai remisi pada pasien-pasien autoimun. Demikian. Dr. Faisal, mungkin ada tambahan, silakan. Ya dok, saya sangat setuju ya. Jadi kayaknya sudah cukup panjang ya kita membahas itu. Jadi semoga teman-teman bisa lebih semangat dan memahami bagaimana mencapai remisi ini. Iya, betul. Nah, sekali lagi yang ingin saya tekankan yang tadi itu ya, kalau kita bilang hanya gejala klinis tidak ada kemudian identik dengan remisi, takutnya ketika pasien teman-teman sudah tidak merasakan keluhan itu, mereka menganggap sudah tidak perlu obat lagi. Nah, itu yang harus diubah mindset-nya. Okay? Silakan Mbak Yuli dilanjutkan. Ya, terima kasih dokter. Ini pertanyaan yang dititipkan ke saya, sudah saya bacakan semua. Untuk ada satu yang dikasih kesempatan untuk bertanya langsung. Siapa yang mau bertanya secara langsung? Apakah Kak Selvina? Ini Kak Selvina itu di Jambi ya. Kak Selvina agak lumayan kompleks ini dokter. Kak Selvina mungkin bisa bertanya langsung kepada Dokter Pandey dan Dokter Faisal. Iya, selamat sore dok. Makasih Kak Yuli. Ya, selamat sore. Gini dok, saya kan saya dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Saya ini diagnosanya SLE-nya tegaknya 215 itu karena sebelumnya ada PS dengan perikarditis. Terus di 2016 itu saya ini ada tegak RA, terus dikasih obat Celsep, MTX, Orinox, sama folat asid. Ya berjalan seperti biasa dok, nggak ada keluhan yang lebih meningkat. MP-nya 2x8. Tapi di 2018 MP saya mulai naik dok, jadi dinaikin sama dokter di sini, PDL di sini 2x16. Terus ditambah dextropropen, kadang dikasih simpropen, kadang juga dikasih ini dok, dikasih obat racikan karena nyeri di tubuh saya kadang lebih dominannya di kepala dok, lebih hebat gitu dok. Kadang saya sampai yang benar-benar sakit, akhirnya saya dikasih namanya MST dok, yang 10 mili. Sempat dirujuk juga ke Palembang, ke RSMH, di MRI,
nggak ada yang gejala klinis yang lebih ini dok, katanya mungkin karena bawaan dari SLE dan katanya ada tokso juga. Pulang lagi sejak 2021 kemarin setelah saya kena COVID sampai saat ini badan saya mulai memar-memar dok, mulai memar-memar, kulit saya mulai ini, terus ini sekarang untuk 1 bulan ini sakit kepala saya mulai nyeri lagi dok kayak gitu. Jadi kemarin ke dokter saraf mengarahnya katanya ke vaskulitis. Nah itu gimana dok? MP-nya harus diturunkan berapa dok kalau saya dikatakan remisi? Terus butuh berapa lama dok? Saya butuh waktunya berapa lama untuk bisa mencapai remisi dok? Mungkin cuma itu dok. Makasih dok. Selamat sore. Ke Dr. Faisal dulu mungkin. Baik, makasih Mbak Salvina. Sebelum saya menjawab, saya ingin mengucapkan semangat ya. Kelihatannya cukup banyak manifestasi lupusnya ya. Ini untuk katanya masih tegak, Mbak, atau tidak masih jadi lupus? Masih tegak dok. Sampai saat ini masih tegak. Oke, jadi double ya. Memang Iya. teman-teman sekalian bisa ya, LE plus RA itu bisa dialami oleh satu pasien yang sama. Nah, jadi kelihatannya Mbak, ini kelihatannya mungkin aktivitas lupusnya ini belum terkendali dengan baik. Ya, jadi solusinya bukan semata-mata naikin dosis metil, tapi mungkin menyesuaikan obat imunosupresannya. Dalam hal ini mungkin Celsep dan MTX ya yang dipakai ya. MTX 3 kali seminggu, maksudnya 3 tablet seminggu? Seminggu itu 3 kali dok. Jadi dikasihnya hari Senin, Rabu, Jumat. Berapa tablet ya minumnya? 1 tablet dok. 1 tablet. Yang 25 kalau nggak salah. Apa diminum? Bukan MS. Hah? MTX. Oh, MTX ya? Iya. Oh, Nah, kok saya jadi- dengar MST untuk sakit kepalanya tadi apa? MST-nya itu kalau ini dok, kalau kepalanya nyeri hebat dok. Oh ya, oke baik. Oke. Ya. Nah, jadi sebetulnya mungkin untuk yang masukan ya mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut lagi dengan DPL-nya, mungkin dosis DIMAT-nya belum adekuat, sehingga mbaknya masih mengalami kekambuhan gitu. Jadi jika masih banyak mengalami kekambuhan, jadi solusinya bukan semata-mata naikin dosis metil. Ya, kenapa? Metil itu memang bisa menghilangkan gejala, tapi tidak menghentikan aktivitas penyakitnya. Hal ini sudah kita bahas ya sejak tadi ya. Jadi mungkin adekuasi atau kecukupan dosis DIMAT-nya itu belum tepat ya, belum sesuai dengan kondisi klinis Mbak saat ini. Misalnya MTX. Kan tadi saya sampaikan tadi MTX itu memang diminum seminggu sekali, mingguan. Jadi dosisnya misalnya 3 tablet seminggu. Kalau penelitian itu lebih bagus ya 3 tablet itu sekaligus diminum dibandingkan dibagi-bagi. Jadi biasanya kalau kita itu mengedukasi pasien minum MTX misalnya 3 tablet seminggu misalnya tiap Senin. Ya, tiap Senin dia minum MTX-nya 3 tablet, langsung 3 tablet begitu. Kemudian besoknya minum asam folat. Nah, si MTX ini juga bisa dinaikkan. Kan dosis 3 tablet seminggu itu dosis minimal. Ya, bisa kita naikkan pelan-pelan ya, tiap 2 minggu atau tiap 1 bulan itu naik ke 1 tablet sampai dosis maksimal 10 tablet seminggu. Ya, kalau kita lihat masih jauh banget ya dosis MTX Mbak ya. Jadi mungkin itu salah satu hal yang membuat penyakitnya belum terkendali dengan baik. Begitu ya. Jadi tentunya ini mesti dibahas kembali dengan DPL bagaimana strategi untuk menggunakan obat-obatan DIMAT ini ya, apakah tetap menggunakan MTX atau MTX-nya dengan dosis yang sama atau MTX-nya dinaikkan atau MTX-nya diganti. Yang jelas metil saja itu tidak menjadi penanda bahwa aktivitas penyakitnya itu sudah stabil. Ya, jadi mohon jangan menganggap metil saya yang awalnya 2x16 ini 2x8. Udah bagus nih gitu. Enggak ya. Jadi metil itu hanya menghilangkan gejalanya saja dan sebaiknya itu jangan dipakai jangan dipakai on off atau KP ya. Ya jadi ya kalau untuk penyakit autoimun ya sebaiknya dosisnya itu
metil ya kita tap down, melakukan yang namanya tapping down. Jadi kita turunkan pelan-pelan gitu. Jadi bukan ketika lagi kambuh kita minum dosis tinggi, terus lagi jalan-jalan kita hentikan metil, nggak begitu. Ya jadi ada teknik atau ada strategi untuk menurunkan dosis metil pelan-pelan sambil untuk menjaga supaya disease activity tetap stabil, kita naikin dosis DMAT atau imunosupresannya pelan-pelan gitu. Jadi strateginya itu begitu, dan tentunya dosis yang digunakan itu beda-beda untuk masing-masing pasien. Kalau Mbak mungkin masukan kami adalah mungkin bisa didiskusikan dengan DPL-nya untuk menyesuaikan kembali dosis DMAT-nya supaya bisa lebih adekuat dalam mengendalikan aktivitas penyakitnya. Begitu. Tanda gimana Dok masukannya Dok? Ya, setuju Dr. Faisal. Ya, sekali lagi tidak cukup kuat, betul. Kalau kita melihat perkembangannya kan semakin banyak keluhan ya. Jadi saya kira kalau kita merujuk kepada derajat lupusnya, kalau sudah masuk ke vaskulitis, APS, mungkin metil tunggal itu tidak akan pernah cukup kuat ya untuk menekan aktivitas penyakitnya ya. Jadi mungkin memang harus didiskusikan pertimbangan untuk memberikan DMARD yang sesuai, demikian. Ya, terima kasih dokter. Kak Selvina mungkin sudah cukup jelas ya, mungkin perlu didiskusikan kembali dengan DPL Kak Selvina sendiri ya. Soalnya tadi sudah disarankan dengan Dr. Pandey dan Dr. Faisal, aktivitas untuk penyakitnya masih sangat kuat ya dokter ya. Ya masih tinggi tuh kelihatannya, masih tinggi, jadi butuh obat DMAT yang juga dengan dosis yang cukup kuat untuk menekan disease activity. Iya, Kak Selvina kontrol di mana ya? Masih di Lubuk Linggau, Kak Yuli. Oh, belum ke ini ya, ke Palembang ya. Lubuk Linggau belum ada remato ya, dokter ya? Oh, di mana itu ya? Sumatera Selatan ya? Iya, Sumatera Selatan. Kayaknya hanya di Palembang aja yang ada ya? Iya, di Palembang. Pernah ke Palembang ya, Kak ya? Pernah, tapi ke alergi imunologi. Belum ke remato. Oh iya. Ya. Baik, ini Kak Selvina begitu ya tadi yang kita sarankan. Kak Selvina mungkin bisa konsultasi lagi dengan DPL Kak Selvina untuk masalah yang tadi disarankan oleh dokter. Mungkin karena masih sangat aktif sekali, mungkin bisa ditinjau lagi untuk obat-obatannya. Baik, karena diskusinya sudah cukup. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang belum sempat kita bahas. Mungkin akan kita bahas di lain waktu. Sebelum acara kuis, karena kita ada kuisnya ini untuk 2 orang pemenang, kita foto dulu ya. Mungkin Kak Afat bisa membantu untuk memberikan aba-aba untuk fotonya. Teman-teman mohon buka kameranya ya, kita foto dulu. Silakan Kak Afat. Ini ada tiga slide ya. Teman-teman minta tolong bantuannya untuk open video semua. Baik. Sudah belum open ya. Oke, kita mulai page pertama. 1, 2, 3. Masih belum. Satu, 2, 3. Open semua ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Ya, sekarang kita mulai kuisnya ya. Tadi kan sudah cukup jelas ya penjelasan DPL apa itu remisi dan sebagainya. Kuisnya tidak susah. Tata caranya mungkin bisa di-slide Kak Alfred.
Ya. Kuisnya ini modelnya nanti kita memberikan pertanyaan, ada 2 pertanyaan terkait dengan remisi. Nanti siapa yang mau menjawab silakan raise hand. Yang ditunjuk baru boleh menjawab. Jadi yang belum ditunjuk jangan menjawab dulu. Kemudian nanti langsung akan kita tanyakan kepada narasumber apakah jawabannya benar atau tidak. Kalau misalnya benar, nanti bisa mendapatkan hadiah berupa pulsa 50.000 dari sponsor. Gitu ya. Kita mulai ya. Siap-siap ya. Alfred, mungkin pertanyaan pertama. Apa ya yang disebut remisi itu? Silakan raise hand, waktunya 5 menit. Kak Agustina, silakan. Yang dimaksud remisi adalah kondisi di mana tanpa gejala dan keluhan dan tanpa minum obat. Dr. Faisal, bagaimana? Benar atau salah? Sebetulnya kata-kata tanpa minum itu tidak ya. Oke, kalau gitu yang kedua, siapa yang sudah raise hand? Kak Ella. Kak Ella? Bisa open mic, bisa open video, silakan. Silakan Kak Ella. Masih di pabrik. Remisi adalah keadaan di mana badan stabil, tanpa obat, tanpa keluhan, lab bagus, itu ada yang remisi dengan obat, tapi tanpa keluhan, obat minimal. Dr. Faisal, bagaimana? Ya boleh lah, boleh. Sip-sip. Yang penting. Oke, selamat untuk Kak Ella ya. Yang komplit ada parsial, setuju. Iya, sip. Pertanyaan kedua. Dokter dan semua. Pertanyaan kedua. Kiat-kiat untuk mencapai remisi. Siapa? Ayo, 1, 2, 3. Kak Septi. Kriteria AR itu 1, kaku pagi kurang dari 15 menit. 2, tidak ada kelelahan. 3, tidak ada nyeri sendi. 4, tidak ada nyeri tekan atau pada pergerakan. 5, tidak ada pembengkakan sendi. 6, LED kurang dari 20 mm per jam untuk pria dan 30 mm per jam untuk wanita. Disebut remisi bila memenuhi 5 atau lebih kriteria pada remisi RR selama 2 bulan, berlangsung selama 2 bulan atau lebih terus-menerus. Maaf ya, ini mungkin ada persepsi yang salah ya untuk Kak Septi. Kiat-kiat itu maksudnya usaha. Usaha apa yang untuk mencapai remisi? Usahanya apa, Kak? Kriteria. Usahanya apa nih? Ini kiat-kiatnya usahanya pertama adalah rutin kontrol. Terus ini melakukan pola hidup sehat. Lalu terus melakukan aktivitas atau olahraga secara rutin sesuai dengan kemampuan. Terus menjaga pola tidak stres, mengolah stres. Sudah? Sudah? Sudah. Ya, kita tanyakan ke Dr. Pande. Bagaimana Dr. Pande? Ya, boleh. Jadi yang pertama kan rajin kontrol ya, tapi gini, ada pasien saya yang rajin kontrol tapi tidak rajin minum obat lah ya. Oh, masih minum obat dong. Itu minum obat. Jadi rajin kontrol, iya. Rajin kontrol, betul ya. Jadi kontrol itu pengertiannya luas, bahwa kita juga harus patuh terhadap minum obat ya, patuh untuk misalnya harus disuruh cek lab, tetap cek lab ya, terpantau penyakit kita ya, adaran istilahnya adaran atau kepatuhan terhadap minum obat, kepatuhan terhadap kontrol, kepatuhan terhadap cek lab rutin yang disarankan oleh DPL-nya, betul ya. Tapi itu yang harus diingat, datang untuk kontrol, kadang ada juga pasien yang tidak minum obat secara teratur ya, itu yang paling penting. Nah kemudian tadi betul gaya hidup yang sehat juga
pengertiannya luas ya. Yang pertama adalah tentu saja pola makan, kemudian aktivitas fisik ya, olahraga ya, kemudian pola pikir juga ya, itu sangat penting ya. Kemudian dukungan sosial itu juga di sekitar kita juga penting banget ya. Nah, itu juga yang dapat mempengaruhi, mempercepat daripada kita mencapai remisi ya. Ya. Ya, Ya, terima kasih Dr. Pandi. Selamat kepada pemenang Kak Ella dan Kak Seti Haryati. Nanti bisa japri ke saya ya untuk nomor telepon yang ingin kita menyalurkan untuk giveaway-nya. Baik teman-teman, terima kasih sekali atas kehadirannya pada sore hari ini. Diskusinya sangat menarik dan sebagai kuisnya tadi sebagai bukti bahwa teman-teman nyimak ya. Harapan kami dengan adanya mengikuti acara rally rutin seperti ini, teman-teman mendapat pencerahan dan mendapatkan hal-hal yang benar ya. Jadi kadang-kadang karena kalau misalnya teman-teman mengikuti hanya dari medsos atau melalui informasi dari teman-teman yang lain, itu kan kadang-kadang belum tentu benar ya. Baik, saya simpulkan ya, remisi itu terdiri menjadi dua, yaitu remisi komplit dan remisi parsial. Penilaian remisi itu dinilai dari berbagai aspek, seperti hasil laborat dan kondisi klinis pasien. Remisi tidak bisa diprediksi untuk waktunya, kapan tepat waktunya, karena banyak faktor yang mengaruhi, seperti derajat penyakit, kepatuhan pasien untuk kontrol dan minum obat, kemampuan pasien untuk mengendalikan trigger atau pemicu. Kemudian seandainya sudah tercapai kondisi remisi, teman-teman juga diharapkan untuk melakukan evaluasi sehingga tidak sampai kecolongan, karena di grup sempat ada beberapa teman-teman ternyata relapse kembali dan beberapa sampai tidak bisa diselamatkan. Kemudian kriteria remisi itu beda-beda untuk masing-masing jenis autoimunnya. Dr. Pande, apakah ada tambahan kesimpulan? Ya, jadi pertanyaan untuk topik kita sore hari ini, apakah remisi itu merupakan suatu harapan atau mimpi? Nah, silakan jawabannya. Harapan. Nah, betul ya. Jadi itu bukan suatu mimpi ya. Kemudian pesan saya sekali lagi bahwa saya selalu tekankan kepada pasien bahwa pada kasus autoimun ya, baik buruknya kondisi kita itu sangat tergantung dari pasien itu sendiri. Ya, itu sangat penting sekali ya. Jadi mindset yang positif, bahwa harapan kita akan menjadi lebih baik itu sangat penting sekali. Itu harus dibangun. Dan berikan apresiasi kepada tubuh kita, kepada pikiran kita, setiap perubahan positif yang ada atau yang terjadi. Ya, tidak boleh putus asa, tetap harus semangat, dan yakinlah bahwa suatu hari nanti kita pasti akan bisa mencapai remisi yang kita harapkan. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih sekali Dr. Pande. Apakah Dr. Faisal ada tambahan untuk kesimpulan? Ya, pada intinya saya mengucapkan makasih pada teman-teman sudah mau diskusi, ya, menandakan teman-teman semua semangat ya untuk mencapai remisi. Nah, kemudian ingat, yang namanya remisi itu adalah suatu hal yang bisa kita capai. Jadi jangan kecil hati, jangan putus asa, dan pastikan bahwa teman-teman tadi mengikuti tadi kiat-kiat yang sudah kita bahas sepanjang kegiatan ini, ya. Apa aja, pola hidup sehat, kemudian kelola atau manajemen stres teman-teman, dan tentunya patuh minum obat-obatan sesuai dengan indikasi dan kondisi klinis teman-teman. Baik, mungkin itu aja Mbak Yuli, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Dr. Faisal dan Dr. Pande yang pada sore hari ini sudah membagikan banyak sekali ilmu untuk teman-teman. Juga terima kasih atas kehadirannya. Jangan bosan dengan acara-acara kami selanjutnya dan jangan lupa untuk mengisi link feedback dan absen. Untuk selanjutnya, apakah ada ini share? Ya, acara selanjutnya besok tanggal 14 November. Ini acara barunya rally, bincang-bincang seru. Isinya semacam ya kita curhat supaya kita bisa juga mendengar dari sisi pasien apa saja sih keluhan yang dirasakan, terus apa saja kendala-kendalanya, bagaimana pengalaman-pengalaman teman-teman semua selama menjadi penyintas. Tapi kita tetap ada temanya, yaitu temanya dukungan sosial bagi penyintas reumatik autoimun. Silakan teman-teman bisa mendaftar dan bisa juga men-sharingkan
terkait tema dukungan yang dirasakan apa. Kalau misalnya teman-teman memang mendapatkan dukungan dari sekitar, dari keluarga, pasangan, lingkungan kerja, silakan share ke saya. Nanti kita akan sharekan kembali kepada teman-teman pada saat acara. Juga kalau misalnya memang teman-teman merasa kurang mendapatkan dukungan, harapannya seperti apa? Silakan share ke saya. Nanti kita akan membahas pada saat acara. Demikian, selamat sore. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Dr. Faisal, terima kasih Dr. Pande. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Yu, terima kasih Alfred. Semangat ya. Bye. Terima kasih, Dok. Terima kasih teman-teman.